Ketika Tuhan panggil seseorang, dia tidak lihat kurikulum vitae saudara. Dia tidak cari CV saudara. Kamu lulusan mana? Bible College mana sih? No. Tidak. Dia pilih kita, dia tahu dan dia kenal siapa Anda. Anda mau mantan pelacur kah, pemabuk kah, pencuri kah, apa judul orang tentang masa lalu saudara. Waktu Tuhan pilih kita, dia kenal siapa kita. Kita masih tetap lanjut firman sebagai dasar ketaatan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya dan kami berdoa supaya setiap kali jemaat dengarkan firman Tuhan, Anda berespon dan Anda memilih untuk melakukan itu dalam hari-hari lepas hari dari kehidupan Bapak Ibu. Goal kita adalah bertumbuh dewasa. Kita mau menjadi seperti Kristus. Gitu. Nah saudara, untuk dewasa itu perlu untuk tetap kita terhubung dengan firman Tuhan. Semua orang kalau bicara tentang pertumbuhan, dari anak-anak mau dikasih makan atau tidak kasih makan, Anda tetap bertumbuh. Cuma pertanyaannya begini, Anda bertumbuh di dalam gizi yang sehat atau Anda kurang gizi? Nah sama dengan pertumbuhan rohani. Kita mau diisi dengan apa? Kita boleh rajin ke gereja. Tapi pertanyaannya apakah kita bertumbuh dewasa atau tidak? Ukuran kedewasaan bukan tentang umur. Bukan tentang usia. Karena ada orang yang umurnya banyak, usianya banyak, tapi kelakuannya masih kekanak-kanakan. Tapi ada orang yang muda, usianya belum dewasa penuh. Tapi mereka sanggup, mereka mau bayar harganya untuk jaga kekudusan hidup. Untuk hidup benar, hidup takut Tuhan. Anak muda sekarang lagi tampil beda di kota ini. Dan itu kedewasaan. Saudara, hanya orang yang dewasa yang bersiap untuk menikah dengan calon mempelai Kristus. Tanda-tanda kedatangan Yesus sudah semakin jelas. Hanya orang dewasa, orang yang mempersiapkan dirinya, yang pasti akan menikah dengan Kristus. Bukan anak-anak. Nah, ini goal kita. Kita sudah belajar dari Abraham, Nuh, Yusuf, Yesaya, bahkan kita belajar untuk tetap terhubung pada pokok anggur. Kita belajar bagaimana untuk kita dibersihkan oleh firman. Nah, penting untuk Anda dan saya terus terhubung dengan firman. Bapak Ibu tidak bisa bilang, Pak, saya cuma suka berdoa. No. Firman Tuhan bilang, firman yang membersihkan. Jadi tanpa kita terhubung dengan firman, kita buta. Nah saudara, ada pola yang sama setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Mendengar, diproses, hasil. Nah penting untuk selalu terhubung. Dan jadikan firman Tuhan dasar ketaatan. Karena waktu kita terhubung, saudara dengar kemarin, Yesaya. Dia menyadari bahwa dia najis. Cuma karena apa? Terhubung. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita akan sadari siapa kita. Kita nggak perlu apa kata orang. Kita terhubung dengan Tuhan, kita akan mendengar Tuhan ajar kita. Kita akan bertumbuh. Nah, saudara yang terkasih, kita ditentukan untuk terus berbuah. Buah kita mesti dinikmati orang banyak.
Bukan cuma berbuah lalu layu di pohon. No. Kita berbuah dan itu bisa dinikmati. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu pribadi, seorang nabi besar di dalam perjanjian lama. Dia masih sangat tergolong muda waktu Tuhan panggil dia. Yeremia. Bung Jer. Saudara. Siapa sih Yeremia? Nah, Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 3 memberikan deskripsi, bisa menerangkan tentang siapa Yeremia. Ayat 1, mari baca sama-sama. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Nah saudara, Yeremia melayani sebagai seorang nabi di masa pemerintahan 4 orang raja. 4 orang raja. Nah Yeremia adalah anak seorang imam. Papanya imam. Dan mereka tumbuh besar di Anatot. Arti nama Yeremia artinya Tuhan akan mengangkat. Tuhan akan meninggikan. Nah saudara, Yeremia mendengar firman Tuhan. Ini memulai panggilan Yeremia dari mendengar firman Tuhan. Ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah, saudara lihat orang muda ini dipilih oleh Tuhan. Dia merespon, dia mendengarkan firman Tuhan dan dia berespon. Nah saudara, ada 4 kata yang menggambarkan keterlibatan Tuhan dalam hidup Yeremia. Aku membentuk, aku telah mengenal. Nah di situ pakai kata yadatika dalam bahasa Ibrani. Itu dari kata yada. Nah kata yada itu dipakai dalam worship, penyembahan, intim. Nah Tuhan mau kita intim. Dan dia sudah kenal kita. Nah Tuhan mengenal Yeremia dengan sempurna. Kemudian apa? Aku telah menguduskan. Dikuduskan artinya dipisahkan, dikhususkan. Dan didedikasikan untuk Tuhan. Ini Yeremia yang dipilih oleh Tuhan. Aku telah menetapkan. Nah saudara, Tuhan sudah kenal Yeremia jauh sebelum ia ada dalam kandungan ibunya. Nah saudara yang terkasih, Yeremia dibesarkan oleh seorang imam. Saudara, waktu kita baca firman, kita akan tahu identitas kita. Saudara, 1 Petrus 2 bilang, kamulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Korek di sebelah dulu, Ale imam bos. Kasih tahu dulu, janjain. Nah saudara, Tuhan sudah kenal Yeremia.
jauh sebelum dia ada di dalam kandungan ibu. Bagaimana dengan kita? Efesus 1 ayat 4. Di situ tertulis jelas. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan sudah punya rencana untuk Anda dan saya. Dia sudah punya rencana. Dia sudah punya image. Dia sudah punya blueprint. Dia sudah punya gambaran untuk kita. Nah saudara, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan tidak memilih Yeremia secara acak. Tuhan tidak memilih kita asal jadi. No. Dia sudah tetapkan itu. Dia sudah punya rancangan itu untuk kehidupan Anda dan saya. Nah saudara, kita lahir dengan tujuan. Tuhan mungkin memanggil kita dengan cara yang berbeda. Ada yang dipanggil sebagai dokter, ada yang dipanggil sebagai kontraktor, ada yang dipanggil sebagai seorang guru. Tapi ingat baik, identitas kita imam. Kita imam. Nah saudara, Tuhan tidak pernah salah memilih. Apa yang kita baca itu ya dan amin. Saudara, Tuhan bisa pilih dari keluarga manapun untuk dia tetapkan seorang hamba yang dia pilih. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk tujuannya. Tujuan yang Tuhan sudah pilih untuk setiap kita. Nah, saudara, demikian juga dengan Yeremia. Saudara ingat tentang khotbah, tentang ketaatan, tentang Yusuf. Yusuf, ketaatan dimulai dari dilatih dari rumah. Yeremia pun sama. Dia tumbuh dalam pemerintahan Yosia. Nah, literatur mencatat usia mereka berdua tidak jauh berbeda. Tapi dua orang muda ini dibesarkan dalam pola asuh orang tua yang berbeda. Yeremia punya orang tua jelas, imam. Seorang imam. Jadi Yeremia dididik, papanya Hilkia mengajarkan Yeremia. Tapi saudara, ayah Yosia, Amon adalah raja Yehuda yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dia bukan raja yang takut akan Tuhan. Tetapi Yosia memilih untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi saudara, apa yang kita bisa pelajari? Ketaatan adalah pilihan. Ketaatan adalah pilihan. Benar, keluarga memberi andil besar untuk membentuk ketaatan. Tetapi bagaimana jika kita bertumbuh seperti ayahnya Yosia? Penyembah berhala. Tapi sudah lihat, Yosia memilih untuk menyembah Tuhan yang benar. Jadi saudara tidak bisa bilang, kita nggak bisa bilang, beta ada hari ini, gua lahir hari ini, gua begini karena orang tua. Nah. Saudara, kutuk akan berhenti waktu saudara lahir baru. Kutuk tidak akan ikut saudara waktu saudara menyerahkan hidup saudara
untuk Tuhan. Kesalahan orang tua tidak akan turun untuk anak-anak waktu kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Haleluya. Ini berita baik, ini pengharapan. Jadi latar belakang orang tua model apapun tidak mempengaruhi kita. Ketaatan adalah pilihan. Serusak-rusaknya keluargamu, ada kasih karunia. Ketika kita memilih percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara, kita lanjut ayat 6. Kita lihat respon Yeremia ketika firman Tuhan datang kepadanya. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Saudara, kata itu dari kata aha. Artinya begini, aduh Tuhan, kita masih anak-anak. Saudara, bahasa Ambon keren. Bapak Ibu yang online, puji Tuhan. Nah, saudara, Yeremia bisa bilang begini, sayang sekali Tuhan, saya masih muda. Nah saudara, Yeremia menanggapi dengan ragu karena dia tidak tahu bagaimana berbicara di depan umum. Nah saudara, Yeremia bilang, saya tidak bisa bicara karena saya masih muda. Artinya begini, karena aku masih muda, kata yang dipakai di situ dalam bahasa Ibrani, na'ar. Artinya begini, dia masih anak-anak. Belum dewasa. Literatur menuliskan, kalau saudara belajar, saudara akan lihat, kira-kira usianya 20 tahun. Sangat muda, bos. Sangat muda. Tapi Tuhan pilih dia untuk jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah, saudara kurang pengalaman dan tidak siap untuk panggilan sebesar itu. Itu alasan Yeremia. Nah saudara, ini kan juga kita bisa sering mengucapkan kata itu. Nah saudara, kalau kita perhatikan, sebagian besar tokoh perjanjian lama seringkali merasa tidak layak ketika dipanggil. Yeremia sebagai imam, dia sebagai anak imam, dia tahu untuk menjadi imam usianya harus genap 30 tahun. Saudara, tapi kalau Tuhan sudah pilih, kalau Tuhan sudah tetapkan hatinya, siapapun dia putuskan untuk pakai saudara. Amin. Saudara, hargai panggilan Tuhan. Jaga panggilan Tuhan. Karena Anda tidak dipilih secara acak. Dia sudah pikir jauh sebelum dunia ini diadakan. Joji Pakaila dipilih. Hengki Matoke dipilih. Papa Nusliur dipilih. Sebut nama saudara. Anda dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudara, Tuhan tidak memilih kita karena kita layak. Kita semua memang tidak layak untuk ada di posisi ini. Itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Nah saudara, cara Tuhan melihat kita berbeda dengan apa yang Yeremia lihat. Cara Tuhan melihat kita berbeda dengan cara kita melihat. Saudara, Yeremia melihat dirinya sebagai anak muda. Belum matang, minder, tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Tapi ingat ayat 5, Tuhan kenal dia. Tuhan tahu potensi. Menurut saudara, siapa yang rakit? Siapa yang buat rajut kita
di dalam kandungan ibu kita. Tuhan bos. Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan. Tuhan tahu kekuatan. Tuhan tahu kelemahan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan punya tujuan untuk kita. Dan dia mempersiapkan segala sumber daya. Untuk apa? Membuat tujuan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Wah, cuma 5 orang yang tepuk tangan. Saudara, Tuhan besar. Dia merancang kita loh. Nah, saudara, dalam tangan anak muda yang dalam tangan Tuhan. Anak muda yang minder ini. Dia menjadi salah satu pimpinan spiritual yang paling menentukan dalam sejarah Alkitab. Nah, saudara, sangat mudah untuk kita mengatakan saya terlalu muda. Bapak, kita sing layak. Hari ini kan, hari ini kalau pilih gembala Casey, Pak siap-siap ya jadi core team. Ayo. Seberapa banyak sih yang masuk Casey? Tolong lambaikan tangan. Wow, yang belum masuk saya ajak masuk. Yang su tinggalkan Casey, mari balik lah. Ya, balik. Sudah, tapi ini yang sering terjadi kan. Gembala Casey bergumul. Pak siapa jadi core team. Ayo Pak, ayo. Beta sibuk. Sibuk. Nanti Tuhan bilang Tuhan sibuk. Untung baik Tuhan enggak gitu kan. Nah, saudara, bayangkan. Kita punya beribu-ribu alasan. Saya belum layak. Ini nih. Pak, aduh, beta ini cacing. Ini copy paste firman sabaran nih. Bapak, aduh, beta ini masih belalang. Saudara pakai firman yang Tuhan suruh Nabi Musa suruh Yosua dan 12 pengintai kan. Masuk lihat. Lalu aduh kita ini belalang. Siapa kita? Nah, siapa memang siapa? Kalau Tuhan sudah pilih, hargai panggilan Tuhan. Jaga itu. Nah saudara, kita bisa bilang, saya tidak fasih, saya tidak bisa mendengar. No. Belajar. Saudara, hari-hari ini firman dari mimbar ini mengajar kita. Banyak hal. Nah saudara, Tuhan sanggup menciptakan potensi. Dia sanggup untuk kasih kemampuan di dalam kita. Nah saudara, indahnya ketika Tuhan panggil seseorang, dia tidak lihat kurikulum vitae saudara. Dia tidak cari CV saudara. Kamu lulusan mana? Bible College mana sih? No. Tidak. Dia pilih kita, dia tahu dan dia kenal siapa Anda. Anda mau mantan pelacur kah, pemabuk kah, pencuri kah, apa judul orang tentang masa lalu saudara. Waktu Tuhan pilih kita, dia kenal siapa kita. Saudara, dia tidak pusing dengan masa lalu. Dia tidak pusing dengan latar belakang. Mungkin orang tetap ingat dan tahu saudara. Satu-satunya bangsa yang tunjuk. Orang dengan bibir. Puji Tuhan saudara tertawa dia saudara mengerti. Saudara, Tuhan lihat kita yang sekarang. Tapi kita seringkali bilang Tuhan, kita Spider-Man. Kita diciptakan untuk jadi serupa dengan Kristus, bos. Nah, saudara, kita perlu firman Tuhan untuk bisa melihat rencana dan tujuan Tuhan. Makanya bilang kan, Bible every day. Baca, bro. Sis, baca.
Baca. Baca. Saya heran. Bagaimana saudara kita bisa tahu siapa kita kalau kita nggak baca firman? Jangan balaga dengan kedudukan. Jangan balaga dengan uang banyak. Mari belajar dan terhubung dengan firman. Saudara, firman Tuhan tidak ada tanggal kadaluarsanya. Tidak ada. Dia tetap, artinya kalau saya baca hari ini, dia mau tergenapi 10 tahun lagi, itu tetap ya dan amin. Nah saudara, perhatikan bagaimana Tuhan merespon keraguan Yeremia. Ayat 7 dari pasal 1. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tuhan bilang, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Bayangkan loh. Wow. Tuhan hebat. Ayat 10. Ketahuilah pada hari ini. Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia tahu keberatan kita. Bahkan Tuhan memberikan jawaban atas keberatan Yeremia. Tuhan memberikan encourage, dorongan, semangat. Wih, jangan terlalu lihat diri sendiri. Ada beta nih. Sedap. Gitu. Tuhan sanggup untuk install di dalam kita. Nah saudara, Tuhan memberikan jaminan untuk Yeremia. Tidak perlu khawatir dengan apa yang harus ia katakan. Waktu Tuhan pilih dia. Karena Tuhan sanggup untuk melakukan itu. Nah saudara, kata-kata mengungkapkan isi berpikir. Motif, niat, dan kehendak dari orang yang mengucapkannya. Waktu presiden janji, orang pegang. Ini Tuhan, raja di atas segala raja yang janji. Lu ragu. Saudara, apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, firman Tuhan itu mengungkapkan isi berpikir Tuhan. Motifnya Tuhan, niat Tuhan, dan kehendak Tuhan. Jangan saudara tinggal lihat masa lalu saudara. Even orang bilang siapa tentang saudara. Pegang perkataan Tuhan. Pegang perkataan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Memangnya dia yang cerita belakang-belakang tidak punya masa lalu. No. Tetap pandang Tuhan. Saudara, ketika Tuhan menjamah mulut Yeremia, Tuhan sedang menempatkan dirinya. Wow, dia lagi taruh dirinya. Dia taruh isi berpikirnya. Dia lagi isi motifnya, niatnya, dan kehendaknya kepada Yeremia. Nah saudara, isi diri kita dengan firman. Biar firman menjadi belief system. Menjadi sistem kepercayaan kita. Jangan yang lain. Saudara, krisis sudah sangat nyata kan. Kita belajar tanda-tanda krisis dimulai dari mana? Susah bahan bakar. Seberapa banyak Bapak Ibu yang cari minyak tanah keliling? Pertalite juga sudah mesti antri. Bahkan sekarang sudah mesti daftar.
Anda daftar, Anda digolongkan sebagai orang miskin. Jadi tolong yang punya uang banyak lalu daftar. Rasa-rasa juga. Nah saudara, Tuhan tidak hanya memberi Yeremia kata-kata. Tetapi dia juga berjanji untuk terlibat sampai firman itu tergenapi. Siapapun kita, Tuhan itu sangat bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Ketika dia panggil kita, maka ia akan terlibat sampai janji itu tergenapi. Jangan batasi Tuhan dengan ketakutan kita. Jangan batasi Tuhan dengan kekhawatiran kita. Jangan batasi Tuhan dengan kelemahan kita. Pandang dia. Lihat dia. Dia besar. Dia besar, saudara. Dia besar. Haleluya. Saudara, kalau saudara belajar, saudara akan lihat, mau butuh uang berapa banyak. Tuhan sanggup. Jangan punya persoalan langsung bilang, Pak, sabar loh, beta istirahat pelayanan. Nanti Tuhan bilang beta istirahat lah ya. Masalah sedikit, aduh istirahat. Saudara, justru semakin masalah, kita mesti semakin gila dengan Tuhan. Kita mesti semakin bernyala-nyala dengan Tuhan. Dia ada di dalam kita. Dia nggak keluar, dia tetap ada. Dia tunggu respon kita. Dia tunggu kita. Nah saudara, kalau saudara lihat dalam Alkitab terjemahan baru, dari 347 kali kemunculan kata demikianlah firman Tuhan. Dalam perjanjian lama, 163 kali diantaranya ada di dalam kitab Yeremia. Sekitar 47% kata demikianlah firman Tuhan ada di dalam Yeremia. Belum termasuk kata beginilah firman Tuhan. Pergilah. Bayangkan, beginilah firman Tuhan ada 150 kali. Dari 423 kali dalam perjanjian lama. Nah artinya hubungan Yeremia dengan Tuhan intens. Konsisten. Dia selalu dengar Tuhan. Dia selalu dituntun oleh Tuhan. Saudara, kita juga diajarkan dari sini. Ayo tetap punya kesadaran akan Tuhan 24 jam. Mungkin saudara sibuk di kantor, tapi miliki kesadaran itu. Saya imam. Itu membuat saudara apa? Aman. Saudara tidak nyolong, saudara tidak korupsi, saudara tidak akan buat hal-hal yang merugikan diri saudara sendiri. Karena apa? Kesadaran akan Tuhan. Saudara, hubungan Yeremia yang terus terhubung dengan sumber. Sumber yang kita punya tidak pernah kering, bos. Enggak pernah kering. Makanya kalau saudara punya persoalan, lalu saudara bilang, Pak, bisa datang ke gereja. Tolong kasih KTP dulu. Saudara, Yeremia tetap terhubung dengan sumber. Dia selalu mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikannya. Saudara, Yeremia tidak menyampaikan masalah yang besar. Yeremia tidak menceritakan persoalan yang lebih. Tetapi yang dia ceritakan adalah firman Tuhan. Yang dia ceritakan adalah apa kata Tuhan. Nah saudara, waktu Anda terhubung Bible every day, Anda pasti juga punya perkataan-perkataan Tuhan di dalam mulut saudara. Saudara tidak akan membesarkan masalah lebih. Even orang bicara belakang-belakang, saudara tetap tahu, saya dipilih Tuhan. Siapa mau bantah? Nah, saudara,
Ini tujuan Tuhan mengangkat Yeremia untuk menyampaikan penghakiman dan juga pemulihan. Tadi kita sudah baca ayat 10. Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, menanam. Nah saudara, Tuhan tahu banget untuk memperlengkapi kita. Siapapun Anda, di bagian Anda, di bagian mana Anda bekerja, Tuhan sudah pilih. Nah, firman yang datang selalu akan memberikan peringatan dan pembaruan. Ini kasih karunia. Kita baca kan, saya suka selalu ayat itu. Setiap kali disampaikan firman, disembuhkannya mereka. Setiap minggu kita dengar firman, setiap hari kita baca firman, disembuhkannya mereka. Disembuhkan dari mana? Gaya berpikir yang salah. Cara hidup yang salah. Kita disembuhkan. Waktu apa? Kita terhubung dengan firman. Allah tidak semena-mena menghukum tanpa memberi peringatan. Tapi dia juga berjanji bahwa dia akan buat pemulihan di saat orang berbalik dari segala yang jahat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah setia dan adil. Nah saudara, Yeremia juga mengalami proses. Proses Yeremia setelah dia menerima firman Tuhan. Yeremia mengalami proses dan tantangan dalam pelayanannya. Kalau kita baca kitab Yeremia secara keseluruhan. Pasal 1 sampai 52. Kita sering mendapati hidup Yeremia dalam bahaya. Berulang-ulang kali dia ada dalam bahaya. Tapi kita juga menemukan berulang-ulang kali Tuhan selalu menyertai dan melepaskannya. Dia janji dia akan melepaskan kita dari yang jahat. Nah saudara, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, saya baca cuma di depan. Dan firman itu menjadi manusia. Dan diam di dalam kita. Nah saudara, ini jaminan. Ini jaminan untuk kita. Waktu kita terhubung dengan firman, kita kasih firman tinggal menjadi belief sistemnya kita. Saudara, dia bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dan Tuhan bisa diandalkan sampai hari ini. Saudara, proses akan selalu memunculkan siapa kita sebenarnya. Ada endapan kelemahan, dua sisi karakter ini akan terlihat. Atau juga kemurnian, kekuatan, itu akan terlihat waktu kita dalam proses. Proses akan memunculkan siapa kita yang sebenarnya. Saudara, kekuatan karakter Yeremia dalam proses. Pertama, Yeremia taat dan setia pada panggilannya. Bayangkan saudara, 40 tahun Yeremia ada dalam pelayanannya. Dia ada dalam masa sulit. Dia menyampaikan firman, dia ditolak. Dia menyampaikan kabar baik, dia diancam. Dia dianiaya, bahkan dia dituduh pengkhianat. Tapi saudara, Yeremia tidak meninggalkan panggilannya. Yeremia tidak berubah setia dengan Tuhan. Dia tetap taat menyampaikan firman Allah kepada orang-orang Yehuda. Saudara, banyak orang yang masih perlu dengar Tuhan Yesus dari mulut saudara. Tetap taat, tetap setia pada panggilan. Kedua, Yeremia tetap terhubung dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan adalah kunci ketaatan Yeremia. Ia selalu peka mendengar Tuhan berbicara. Dia selalu bisa mendengar apa
yang menjadi keluhannya. Dan Tuhan itu menjadi tempatnya berbagi. Ketidakmampuannya dirubah ketika dia selalu terhubung dengan Tuhan. Apa kelemahan kita? Apa kesusahan kita? Apa nama penyakit Bapak Ibu? Yesus kita adalah nama di atas segala nama. Dia lebih besar dari semua nama persoalan hidup. Saudara, Yeremia yang ketiga, Yeremia pribadi yang sabar dan penuh kasih. Dia tetap selalu mengasihi orang-orang yang dilayaninya. Dia menegur supaya mereka bertobat. Yeremia tetap sabar sekalipun dia ditolak. Yeremia adalah pribadi yang berani. Ia berani menyampaikan kebenaran sekalipun nyawa adalah taruhannya. Saudara, khotbahnya di depan pintu gerbang sangat berani. Saudara bisa baca di rumah Yeremia pasal 7. Dan itu masih relevan sampai hari ini. Di zaman now ini. Sedap. Ia mengatakan, pertobatan yang sesungguhnya tidak bisa diganti dengan rajin hadir di rumah Tuhan. Itu tadi Betes bilang kata online saja. Dengar tuh. Saudara. No, bukan begitu maksudnya. Tolong saudara tangkap baik-baik. Ketaatan kepada Tuhan tidak bisa diganti dengan melakukan aktivitas rohani. Terbukti kok. Sebanyak apapun pelayan, tapi tetap juga belum dewasa. Kita semua lagi berproses. Belajar menuju kedewasaan itu. Saudara, Yeremia tetap dia berfirman, menanggapi dan melakukan firman. Tidak bisa diganti dengan hafal firman. Nah, seringkali kita tukar-tukar balik-balik tuh. Tuhan mau kita taat, ya sudahlah kita hafal-hafal sah. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Sedap. Mari tetap hidup, main top. Lotre jalan terus. Puji Tuhan, sekarang Polri buka mata. Judi-judi online. Solong bye-bye. Nah, kelima, Yeremia tidak menyerah dalam proses. Seberat apapun tanggung jawab yang Yeremia pikul, yang Yeremia layani, dia tetap setia dan dia tidak menyerah. Walaupun mengalami penolakan, diabaikan, tidak ada perubahan selama 40 tahun. Kita berharap kan, kalau ikut Tuhan, mesti kaya boleh. Itu baru anak Tuhan. Sabarang. Mesti diberkati. Baru itu adalah tanda anak-anak Tuhan. Baca Alkitab baik-baik. Sudah. No, tanda-tanda itu bukan satu yang nyata kok. Gitu. Sudah. Kita lagi dipersiapkan untuk masuk dalam proses akhir zaman. Pak Gembala nanti janji beliau akan bahas tentang akhir zaman supaya jemaat juga tahu. Karena saudara, kalau kita tidak terhubung, kita akan lemah dalam proses. Nah, saudara, Yeremia juga manusia biasa sama seperti kita. Yeremia juga merasa gagal. Dia bahkan sama seperti apa yang Ayub lakukan. Dia merasa seperti berbicara dengan tembok selama 40 tahun pelayanan. Dari kehidupan Yeremia tidak ada yang mau bertobat. Bapak Ibu sudah berapa lama menginjili seseorang? Seminggu, 2 minggu? Kasih tinggal dia api situ terus. Yeremia tetap setia
berdoa untuk mereka. Ia mengeluh seperti Ayub. Ia menyesali mengapa ia harus dilahirkan. Bahkan 2 kali ia menyesali hari kelahirannya. Pasal 15, pasal 20. Ia mengatakan Tuhan curang. Dia bilang Tuhan yang membujuknya menjadi nabi. Tapi kenapa orang tolak dia? Saya ingat awal-awal bertobat tuh. Wih, teman-teman yang duduk minum mabuk. Bapen! Ini bapen baik-baik kah? Waktu itu belum bapen. Artinya itu kan penghinaan. Bapen! Saya juga sempat berpikir, Tuhan, dulu waktu masih pakai dong hormati ketong. Dulu kita pakai jimat-jimat, orang hargai. Tidak berani korek. Sekarang kita jadi anak Tuhan. Kayak dapat olok-olok, kayak apa sih? Saudara, even orang bilang apa tentang kita. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan mundur dari Tuhan. Yeremia alami krisis. Ia putus asa, dia bergumul dengan panggilannya. Tapi Tuhan tetap mengerti pergumulannya. Saudara, Yeremia bukan cuma sekali mengalami down. Tapi dia merasa dalam hidupnya, dia tersiksa. Dia mengalami up and down dalam pergumulan hidupnya. Saudara, kalau di pasal 16, dia semangatnya balik lagi. Dia kembali bernyala-nyala dengan Tuhan. Pasal 20, dia down lagi. Tapi saudara, Tuhan tetap ada dan setia dengan dia. Saudara, Yeremia pun sempat berpikir untuk berhenti. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak bisa lari dari panggilan itu. Sumber kekuatan Yeremia ada di dalam Tuhan. Nah, saudara, hasil dari proses dan penggenapan janji firman Tuhan untuk Yeremia. Yeremia tidak melihat banyak perubahan. Punya alasan untuk kecewa? Bisa banget. Asal su berdoa, asal su kasih tahu firman untuk orang. Tuhan, mana? Yehuda tidak bertobat. Dia bisa mengklaim bahwa dia gagal. Karena standar itu yang dia pakai sebagai standarnya. Waktu saya bikin begini, mesti jadi seperti ini. Kalau tidak jadi seperti ini, saya gagal. Saudara, standar Tuhan berbeda. Kita seringkali pakai sesuatu yang kelihatan. Tuhan enggak gitu kok. Dia lihat bagaimana sikap hati kita. Even sesuatu tidak berubah, dia tetap mau lihat bagaimana ketaatan kita. Bagaimana respon kita. Saudara, untuk menilai hasil akhir itu bukan bagian kita. Itu diizinkan Tuhan yang menilai itu. Karena standar yang kita pakai untuk mengukur bukan standar kita. Nuh ratusan tahun berkhotbah. Tetapi tidak ada yang bertobat. Nah Tuhan pakai, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan kita. Bukan cuma dengan hasil yang baik. Even hasilnya tidak baik, tetap setia dengan Tuhan. Amin. Saudara, apa yang masih relevan dari kisah Yeremia bagi kita? Ketaatan melakukan firman adalah perintah. Yeremia melakukan firman sekalipun berhadapan dengan tantangan dan penolakan. Yeremia tidak menyerah sekalipun. Dia mengalami pergumulan silih berganti. Dia sama seperti kita. Sama. Yeremia tetap setia pada panggilannya. Dia tetap memiliki kasih kepada jiwa-jiwa. Sekalipun
ditolak oleh orang banyak. Jangan baru dicerita belakang-belakang. Stop. Tetap semangat, saudara. Yeremia peka mendengar suara Tuhan. Kita pun bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa peka jika apa? Kita memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Saya pastikan Anda bisa. Bisa. Kalau bicara tidak layak, saya juga bisa bicara. Tadi pagi saya cerita. Kan biasanya tiap pagi dengan Pak Gembala kita duduk meeting, ada devotion pagi. Nah bagian itu, hari itu saya disuruh sharing. Sebelum saya sharing dengan beta pun Brother John di belakang. Ada mau sharing apa? Oh siap, A, B, C, D. Oh sudah, mantap, siap, masuk. Gak. Duduk di muka Pak Kris, agak langsung talamburang. D, C, A, B, C, hancur. Hancur. Sampai keluar. Oh sini latihan lain, main lain. Tapi sekarang, Zada, Tuhan install di dalam kita. Jangan baru gagal sedikit lalu mundur. Jangan gagal sedikit lalu bilang Tuhan di mana? Pertanyaannya Anda yang di mana dengan Tuhan? Dia tetap ada. Kita tetap bisa untuk mendengar dia berbicara sampai hari ini. Dan ayo jadikan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan ketaatan di tengah pergumulan. Haleluya. Amin. Pilihan ada di Bapak Ibu. Untuk pilih dan taat atau cuek ada di Bapak Ibu. Terbukti kan? Tiap minggu tetap ada yang tetap buka Facebook waktu firman disampaikan. Ada yang tetap buka Instagram. Pak, mesti update data. Update. Apa yang terjadi mesti diupdate. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya suka setiap kali firman disampaikan, disembuhkannya mereka.